Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Mas Saiman. Iya, saya ke Pak Abednego dulu dari KSP di lingkungan istana. Jadi kapan Pak Presiden akan mengumumkan? Informasinya malam ini betul? Nanti pasti akan diumumkan ya, dan di media-media juga sudah banyak yang mengangkat terkait dengan Ya, PPKM darurat ini. Nah, betul. ini kan juga kalau kita lihat, Saya ingin menanyakan dulu Pak Abednego. Jadi malam ini? kami belum dikonfirmasi lebih pasti ya, Oke. Mas. Nah, Jadi belum ada informasi meskipun kami mendapatkan informasi nanti malam ya. Kita tidak tahu ya. apakah pukul 20 atau pukul 21. Kalau jadi ini, Gimana, Mas Saiman? kami dapat informasi pukul 20 atau pukul 21 malam ini. Kalau kita lihat kan pasti pemerintah dari dulu itu selalu mengekskalasi ya di Ah, dalam pengetatan kebijakan. Jadi memang kalau dilihat dari perkembangan dan dinamika yang ada sekarang, pasti upaya untuk melakukan ke arah sana itu segera. Jadi memang hmm. tinggal pukul gongnya aja ini ya. Tinggal pukul gongnya aja. Ada beberapa informasi yang beredar, saya katakan sebagai usulan, diantaranya adalah WFH 100% untuk sektor-sektor non-esensial. Kemudian juga pembatasan waktu buka restoran, pasar, dan sebagainya. Apakah yang beredar itu benar? Itu opsi-opsi yang ada ya, Mas Aiman ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat kan kenapa, kalau kita lihat yang paling utama itu kan menekan mobilitas ya. Dan kemudian Ya. juga mobilitas itu kenapa terjadi, itu kan ada dua faktor ya. Karena memang harus, yaitu karena pekerjaan. Kemudian yang kedua juga karena memang keinginan atau kewajiban, misalnya tempat ibadah, terus kemudian pekerjaan, tempat-tempat yang memang terjadi kerumunan-kerumunan itu. Sehingga ini memang menjadi penting diputuskan oleh pemerintah supaya ketika bisa kita mengatakan bahwa PPKM mikro misalnya kita Ya. melockdown, tapi orang harus masuk kantor kan susah ya Mas Aiman ya. Ya. Jadi oleh sebab itu memang sektor-sektor ini penting diatur begitu. Jadi kalau saya bayangkan, ini mirip seperti PSBB awal dulu, tahun lalu, namun ditambah dengan PPKM Mikro, lockdown di tingkat RT RW. Eh, Kalau kita lihat kan kenapa penting di tingkat RT RW ini, karena memang terkait dengan Ya. kalau misalnya di dalam konteks aktivitas yang sifatnya sebut tadi itu pekerjaan, kantor, sekolah kita redam, tapi kemudian mobilitas juga di tingkat lokal masih berjalan, maka Betul. penyebarannya juga kan masih terjadi. Sehingga ini memang di PPKM mikro ini menjadi penting, tapi harus disupport dengan kebijakan yang tadi pengaturan soal berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang mendorong masyarakat itu melakukan mobilitas yang cukup besar. Begitu Mas Sulaiman. Oke, saya ke Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Pak Abdul Muti. Prof. Muti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aiman. Iya, Prof. Mukti, sehat semua untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia juga. Kita selalu berdoa, kita berharap juga. Prof. Mukti, kalau dilihat yang akan segera diumumkan oleh Presiden, ini kan PPKM Mikro sebenarnya sudah berjalan. RT RW lockdown yang zona merah. Lalu kemudian sekarang akan ditambah terkait dengan PSBB yang lebih diperketat dari sebelumnya. Apa informasi yang didapat dan apa pendapat dari Prof. Abdul Mukti? Ya, sebenarnya ini sudah sangat terlambat ya, kalau baru sekarang mau diberlakukan. Kalau usul Muhammadiyah itu kan sudah seharusnya hal ini dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu, Mas Aiman. Dan ini memang terjadi karena lonjakan kasus yang sangat tinggi. Hari ini saya dengar mencapai di atas 21.000 ya. Betul. Kemudian rumah sakit mengalami krisis oksigen, kemudian banyak nakes yang terpapar, kekurangan ruangan. Tapi ya tentu saja kami mendukung kebijakan ini walaupun terlalu terlambat menurut saya. Tapi ya sesuai ungkapan better late than never lah gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun memang pengalaman dan pengamatan kami terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan yang terdahulu, itu memang perlu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama komunikasi publiknya ini harus diperbaiki. Karena selama ini masyarakat tidak menangkap informasi secara utuh, sehingga dianggap PPKM darurat ini sebagai sesuatu yang dalam tanda petik itu mengerikan begitu, apalagi kemudian
dengan aparatur keamanan yang di mana-mana berseliweran sehingga suasananya kok seperti suasana jam malam dan seterusnya. Ini kalau nggak disertai dengan komunikasi yang baik, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, bahkan mungkin resistensi. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Ya. Tadi kan kita mengikuti misalnya sampai sekarang gubernur belum mendapatkan juklak, dan itu gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Tadi kita ikuti Jawa Tengah, kita ikuti Jawa Barat, dan kemudian Gubernur DKI mengatakan, loh kami sudah biasa melakukan itu. Nah ini berarti kan koordinasinya belum berjalan dengan baik. Tapi yang saya kira sangat penting itu yang ketiga, Mas Aiman, itu konsistensi. Ya. Karena seringkali, mohon maaf, berbagai kebijakan ini kan semangat di masa awal, tetapi kemudian kira-kira seminggu setelah itu sudah business as usual gitu. Sehingga masyarakat kemudian ya begini-begini kan paling semangatnya di awal, habis itu juga nanti berubah lagi gitu. Nah karena itu di dalam siaran pers MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center, kami mengusulkan agar pemberlakuan ini diperketat, kemudian yang kedua diberlakukan secara adil, kemudian yang ketiga memang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena tanggung jawab untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini bukan hanya kewajiban pemerintah, dan bukan hanya juga masalah pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama, ini masalah kita bersama. Betul. Sehingga karena itu maka komunikasi, koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat ini sangat diperlukan. Jadi 3 tadi pesan yang disampaikan oleh Muhammadiyah, komunikasi, koordinasi, dan konsistensi. Betul Mas Iman. Ya. 3 hal itu yang kemudian saya mendengar juga Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, betul? Ya, apakah terkait 3 hal itu? Boleh kami tahu isinya? Ya secara umum sebenarnya isinya kan kami melihat bahwa sekarang eskalasi mereka yang positif COVID-19 ini kan sangat tinggi. Dan kami di Muhammadiyah, saya kira juga berbagai elemen masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan merasakan keadaan ini sudah sangat darurat. Kami kehilangan banyak sekali tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit kami. Di Jakarta misalnya 3 rumah sakit kami ini sampai mendirikan tenda-tenda itu pun nggak bisa menampung. Itu yang di Jakarta saja, Pak Abdul Mukti? Yang di Jakarta saja. Luar biasa. Anda bisa ceritakan bagaimana kondisinya di Rumah Sakit Muhammadiyah di Jakarta? Ada 3 itu tidak disebutkan? Jadi kita kan ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura di Jakarta Utara, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih di Jakarta Pusat, kemudian Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi di Jakarta Timur. Itu semua bed penuh karena bornya sudah nggak mungkin kita tampung, kemudian sampai kita mendirikan tenda pun juga penuh Mas Aiman, semua ICU kita juga penuh, bahkan cerita-cerita sedih yang membuat kita memang harus bergerak cepat juga memang membuat kita ini mendesak pemerintah, keadaan ini tidak boleh dianggap sebagai situasi yang biasa. Misalnya baru saja saya sebelum siaran ini mendapatkan kabar seorang kepala farmasi kami di Jakarta Utara Sukapura itu wafat. Yang bersangkutan ini menunggu kehamilan anaknya selama 4 tahun. Yang bersangkutan ini sedang hamil 27 minggu dan wafat, otomatis juga anaknya wafat. Usia berapa Pak Abdul Mukti? Ya. Usia berapa? Usianya saya tidak tahu persis, tapi masih sangat muda karena 4 tahun dia menunggu, 4 tahun setelah menikah dia menunggu kehamilan. Begitu hamil 27 minggu dia harus bekerja dan kemudian dia terpapar dan wafat. Kisah seperti ini bisa kita temukan di banyak tempat. Dan tentu saja ini sekali lagi tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, itu sudah sangat darurat. Dan karena itu maka memang sekali lagi konsistensi pemerintah dengan segala konsekuensinya ini memang harus dilakukan. Ya. Ini kepala farmasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Sukapura di Tanjung Priok betul ya? Jakarta Utara betul Mas ya. Oke baik. Usianya muda mungkin sekitar 20 atau 30 tahun awal ya? 30-an awal lah ya. Iya. Sedang hamil 27 minggu. 27 minggu. Turut prihatin, turut berduka kepada keluarga besar Muhammadiyah atas ini. Tentu ini juga hal yang... Ini barusan saya dapat kabar menikah 10 tahun. Baru kemudian hamil 27 minggu dan kemudian wafat. Terpapar COVID sebelumnya? Iya. Oke. Dan beberapa waktu yang lalu kami dapat kiriman foto sampai direksi kami itu membantu di unit farmasi karena banyak sekali petugas kami di unit farmasi ini yang juga terpapar sehingga juga tidak bisa
ke rumah sakit bekerja sebagaimana biasa. Ada berapa kalau boleh saya tahu di Jakarta ini rumah sakit Muhammadiyah seluruhnya? Di Jakarta kita punya 3. 3, Jadi oke. sekarang Mas Aiman secara nasional Muhammadiyah ini melibatkan 83 rumah sakit secara nasional. Dan itu semuanya juga full. Semuanya full. Bornya di atas 93%. Ini rumah sakit Dan belum kalau- termasuk klinik ya Pak Abdul Mukti ya? Karena klinik kan banyak termasuk sekali. klinik. Ya, belum termasuk klinik. Klinik Jadi juga kalau banyak nakesnya yang kemudian terpapar. Kliniknya kami belum dapat laporannya, tetapi kalau rumah sakit, karena memang kami terintegrasi di bawah Muhammadiyah COVID-19 Comment Center itu, kami dapat laporan yang memang membuat kami memang mendesak pemerintah untuk sekali lagi, ini bukan keadaan biasa. This is very emergency. Ini sangat emergency, sehingga karena itu maka pemberlakuan PPKM darurat ini memang harus sungguh-sungguh dilaksanakan, karena sekali lagi pengamatan kami di lapangan, komunikasinya sangat kurang, kemudian koordinasinya juga memang kurang, dan terutama konsistensinya ya. Jadi ini yang memang konsistensi ini yang memang seringkali menjadi catatan karena mohon maaf, misalnya kadang-kadang kan tadi sudah ada keberatan dari pengusaha mal misalnya yang mereka keberatan untuk diberlakukan penuh dan sebagainya. Ya kalau kita tidak konsisten nanti kemudian ada lobi sana sini, ada nego sana sini. Ini kan menjadi persoalan ketika di satu tempat dia begitu ketat diberlakukan, di tempat lain dia longgar, dan kemudian mohon maaf misalnya di pasar rakyat itu diketati tapi di pasar raya itu dilonggarkan. Ini kan jadi persoalan Mas Aiman. Sehingga karena itu maka konsistensi ini yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Oke. Di hilir, maksudnya rumah sakit, tenaga kesehatan dan lain sebagainya, ini sudah tidak mampu menampung, sudah tidak mampu menangani, bahkan di Jakarta tingkat keterisian. Kami malah tempat dapat tidur. laporan dari Kabupaten Semarang misalnya. Itu kan juga sudah ada krisis ASI. Air susu ibu karena banyak ibu-ibu yang menyusui juga terpapar. Oke. Dan ini memang sekali lagi kami sangat khawatir ya karena masalahnya kemana-mana. Ini kan nggak pernah kita bayangkan bahwa ternyata Ya. begitu banyak ibu-ibu yang terpapar kemudian mereka Tidak bisa juga memberikan menjadi- ASI karena takut Nggak mengandung bisa. virusnya. Iya, dan ini kan tidak bisa kita anggap biasa dan mungkin masalah lain yang muncul saya kira masih banyak dan oleh karena itu maka sekali lagi persoalan ini memang harus kita tangani bersama-sama, kita jadikan ini sebagai masalah kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah dengan segala kekuatannya saya kira tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak melibatkan masyarakat. Oke, kita akan segera kembali saat lagi untuk informasi selanjutnya. Saudara masih tetap bersama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti dan juga dari Kantor Staf Presiden Abed Nego Tarigan. Saat lagi saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, berbagai cerita yang miris saudara yang kita dengarkan tadi dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti. Tentu juga banyak cerita-cerita yang lain yang mungkin tidak ada habisnya ketika kita dengarkan saat tingginya COVID saat ini. Saya ingin tanya ke Pak Abed Nego Tarigan dari Kantor Staf Presiden. Kalau kita bicara hilir, ini di rumah sakit misalnya yang menangani nggak akan selesai. Kalau hulunya kemudian tidak dijaga. Saya yakin bahwa pemerintah saat ini berpikir bagaimana kemudian hulu ini bisa dijaga meskipun juga ada efek-efek yang kemudian bisa terjadi ke depan. Bagaimana Kantor Staf Presiden menilai ini? Baik ya Mas Iman. Pertama itu dari sisi peran dan fungsi kami memang di KSP itu memonitoring dan evaluasi dari arahan dan agenda-agenda prioritas Presiden ya Mas Iman. Dan di dalam proses-proses pemantauan yang kami lakukan memang ada banyak isu-isu yang perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif lagi. Tadi benar yang disampaikan oleh Pak Mufti, Pak Sekjen terkait dengan komunikasi. Memang ini masih perlu ditingkatkan. Misalnya contoh begini ya Mas Aiman, tadi saya baru saja menerima beberapa dokter yang menyampaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi terkait dengan COVID. Boleh di-sharing Pak Abed Nego? Iya, jadi sekitar ada 5 dokter dan mereka juga merupakan yang concern terkait dengan isu mereka adalah perlu penguatan perlindungan tenaga kesehatan saat ini gitu ya, karena sebagai frontliner di dalam penanganan ini, terutama di hilirnya ini menjadi sangat penting. Misalnya mereka menyampaikan juga ternyata sudah banyak sekali tenaga kesehatan kita yang terpapar COVID dan juga menjadi korban untuk itu. Jadi bagi kami tentu di Kantor Staf Presiden yang sesuai dengan peran dan fungsi kami ini akan menjadi satu
bahan yang akan kami lakukan untuk bagaimana upaya-upaya penguatan perlindungan tenaga kesehatan ini menjadi sangat penting, baik dokter, perawat maupun karyawan di rumah sakit. Nah, ini nanti akan kami tindak lanjuti lebih jauh terkait dengan hal ini. Soal tadi Nah, kekhawatiran soal konsistensi misalnya Pak Abednego. Kita ingat tahun lalu misalnya ketika PSBB awal-awal itu kemudian ketat, tapi kemudian 2 minggu, 3 minggu, lepas dari sebulan, kita lihat banyak lagi kembali yang saya harus katakan cuek. Nah, terkait dengan ini memang sedikit ya, tadi apa yang disampaikan tadi itu memang Bapak Presiden juga di dalam rapat terbatas kabinet juga melihat bahwa kita nggak bisa bermain di hilir terus. Karena begini Mas Aiman, kita bisa beli tempat tidur, kita bisa sewa hotel, bisa ini, tapi tenaga kesehatannya kan nggak bisa kita tambah segera. Ya. Jadi artinya seluruh fasilitas dan infrastruktur itu kalau nggak ada yang ngelola dan yang menggerakkan ya juga nggak akan berfungsi gitu loh. Sehingga ini memang menjadi pertimbangan kita di dalam bagaimana di hulunya harus ditangani. Nah, tersedikit tadi terkait dengan konsistensi Mas Aiman. Kalau kita lihat sebenarnya secara umum proses PPKM Mikro itu berjalan, kemudian itu jebol di hari libur yang lalu gitu ya, yang kemudian itu bereskalasi dan menjadi masalah itu adalah setelah hari libur selesai, aktivitasnya, mobilitasnya nggak bergerak turun Mas Iman, tapi justru bergerak tetap naik begitu. Nah, ini memang menjadi satu concern sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pembatasan kegiatan ini sehingga memang targetnya itu mobilitas turun. Dan kemudian yang kedua memang kesadaran di tingkat publik ini perlu ditingkatkan. Misalnya tadi ya kita bicara di hilir tadi keluhan para dokter yang disampaikan ke kami, ke saya, yaitu bahwa banyak masyarakat tidak terinformasi dengan cukup baik sehingga ketika dia dinyatakan positif langsung buru-buru ke rumah sakit. Oke, Nah, padahal gejala ringan atau tanpa gejala. Betul, dan ini memang nanti jadi bahan evaluasi juga di dalam komunikasi. Saya sudah cek di komunikasinya Kemenkes, bukan tidak ada soal bagaimana panduan kalau orang COVID itu harus ke rumah sakit atau tidak, itu ada. Tetapi memang seberapa masif, ini juga memang menjadi pertanyaan nantinya. Gitu ya. Jadi ini karena ini sekaligus saya sampaikan juga ketika positif COVID, tidak perlu panik, gejala ringan atau tanpa gejala, cukup isolasi mandiri di rumah, begitu ya? Betul, Mas Aiman. Saya sendiri itu dulu isolasi waktu Desember yang lalu dengan isolasi mandiri gitu ya. Jadi ini yang membuat sementara ketika mereka ke rumah sakit harus dilayani dan harus diperiksa. Belum lagi ada tindakan-tindakan misalnya marah dan lain sebagainya ketika mereka direkomendasikan untuk isolasi mandiri. Dan ini menciptakan tekanan. Jadi pendekatan ini memang harus pendekatan sosial dan komunikasi memang harus dikuatkan. Dan kami melihat memang nanti ini penting tidak diserahkan kepada pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit ataupun puskesmas, tetapi juga harus memang digerakkan oleh pemerintah dan bersama masyarakat. Ya, meskipun juga mereka ketika di rumah mereka juga bertanya-tanya juga, ketika saya isolasi mandiri di rumah apa yang harus saya konsumsi, bagaimana kemudian ketika saya katakan lebih parah dan lain sebagainya. Itu banyak informasi yang tidak sampai ke masyarakat. Nah, beberapa yang memang kalau dari pengalaman saya pribadi ya Mas Aiman, saya tinggal di Depok begitu, itu memang puskesmas langsung menghubungi saya. Jadi saya memang pada waktu itu sengaja menguji bagaimana sistem kita sebenarnya tanpa menggunakan akses yang saya punya. Kok bisa tahu puskesmasnya Pak Abednego? Ya? Kok bisa tahu puskesmasnya? Karena saya lapor ke Satgas di kecamatan. Ya, jadi kalau misalnya warganya nggak lapor kan puskesmasnya nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu betul. Ya, jadi memang di RT RW itu ada nomor-nomor kontaknya, Mas Aiman. Jadi ini yang memang juga memang peran aktif dari kita semua dan benar yang disampaikan oleh Pak Mufti. Kami kemarin juga saya melakukan pertemuan dengan Satgas COVID. Dengan BNPB, ada memang satu situasi kita yang juga kita harus berpikir agak lebih keras untuk menggerakkan solidaritas, Mas Aiman. Jadi beberapa pandangan menunjukkan bahwa situasi kita itu lebih butuh perhatian, gitu ya. Tetapi untuk keterlibatan itu malah menurun, Mas Aiman, di dalam kerja bersama tadi itu dengan... Ini kuncinya ada di RT RW ya? Mereka harus tahu betul apa yang harus dilakukan ketika ada warganya yang terpapar COVID dengan gejala ringan, dengan tanpa gejala, atau dengan gejala sedang dan berat.
Betul, karena sebenarnya kita kan di setiap kecamatan itu punya puskesmas ya, Mas Aiman, Betul. gitu ya. Jadi sebenarnya apalagi kalau infrastruktur di Jawa begitu. Tetapi ini memang perlu nanti dilihat bagaimana proses-proses ini itu bisa berjalan lebih kuat lagi. Nah, Oke. kembali tadi ke soal di hulu tadi, Mas Aiman, kami juga menerima keluhan. Ini juga memang nanti menjadi catatan di dalam komunikasi kami nanti dengan kementerian yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Karena kami menemukan juga tidak sedikit laporan dari masyarakat bahwa mereka sulit berinteraksi dengan satgas-satgas di daerah begitu ya. Jadi ini juga sehingga partisipasi tadi itu tidak berjalan cukup lancar gitu. Di beberapa daerah yang satgasnya cukup akomodatif dan pemerintah daerahnya cukup kuat merangkul, itu bisa berjalan dengan cukup masif partisipasi masyarakatnya. Jadi ini merespon apa yang disampaikan Pak Mufti tadi itu. Ini memang juga menjadi satu isu yang juga sudah kami angkat untuk bagaimana memperkuat kembali peran semua pihak, terutama untuk di penanganan di hulu. Kalau di hilir itu udah pasti institusi terkait, Mas. Baik, dan di hilir tengah kewalahan saat ini. Mudah-mudahan di hulu nanti bisa dihalau. Terakhir ke Pak Abdul Mukti, Profesor Abdul Mukti, Sekum Muhammadiyah. Apa yang bisa disampaikan terkait kondisi terakhir ini untuk pemerintah yang akan segera mengumumkan PPKM mikro darurat? Ya, yang pertama, sekali lagi informasi itu perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Dan jangkauannya memang harus diperluas. Kalau hanya mengandalkan jalur-jalur struktural, misalnya puskesmas dan sebagainya, itu tidak cukup. Sangat tidak cukup. Sehingga memang harus semua sektor, terutama sekali lagi, masyarakat itu memang perlu dilibatkan. Oke, selain RT RW mungkin yang lain, organisasi-organisasi. Saya kira organisasi kemasyarakatan misalnya itu juga perlu dilibatkan. Karena memang sekarang ini kan masyarakat tidak semuanya tahu ya. Dan sebagian juga ini mungkin sekedar masukan juga Pak Tarik, ya Pak ya. Saya kan beberapa waktu yang lalu kan ke Kudus ya. Kan sempat angkanya tinggi Mas Aiman. Itu ternyata juga problemnya misalnya begini. Mereka tidak ke rumah sakit. Kemudian menyimpulkan sendiri bahwa dia gejala. Tetapi ditunggui oleh anggota keluarganya. Kan lucu. Kalau orang COVID itu kan nggak boleh ditunggui. Bahkan ketika di rumah sakit itu juga anggota keluarganya yang nunggui gantian. Ini kan problem. Akhirnya nularin semua itu. Iya, dan waktu itu kan sangat tinggi kan. Kudus itu kan sangat tinggi. Dan karena ketidaktahuan. Betul, nah maksud saya hal seperti ini juga perlu dijelaskan karena kan kultural masyarakat itu kalau namanya ada orang tua sakit itu kan anaknya nungguin bagian dari berbakti kepada orang tua gitu. Kemudian ini kok tega sekali ya orang tua sakit nggak ada yang jenguk dan sebagainya. Nah yang seperti ini juga perlu masuk di dalam komunikasi dan sosialisasi. Pak Mukti sempat ke Kudus dan itu salah satu yang ditemukan ya? Iya, karena waktu itu kan sempat krisis oksigen Mas di Kudus itu. Sempat krisis oksigen, bahkan rumah sakit itu mengumumkan secara terbuka kepada pasien dirawat bahwa kami kekurangan oksigen. Panik betul situasi itu. Dan oleh karena itu maka kami betul-betul ke lapangan Mas Aiman dan memantau perkembangan itu. Karena itu memang sosialisasi itu sekali lagi jangan hanya medis. Tetapi juga aspek-aspek kultural seperti yang saya ceritakan itu juga perlu dilakukan. Nah, saya pribadi cerita, saya ini LC, Mas. LC itu lulusan COVID. Penyintas, betul. Jadi saya pernah juga seperti Pak Tarigan tadi ya, saya sempat juga isolasi mandiri gitu. Dan sekarang 2 anggota keluarga saya juga positif masih isolasi mandiri. Nah, tetapi sudah tes ya. Dan kami memang ya melakukan cara sebagaimana apa yang kami ketahui, justru sumber bagaimana melaksanakan isolasi mandiri itu bukan dari pemerintah. Karena nggak semua orang tahu bagaimana isolasi mandiri. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf, tidak semua keluarga itu memiliki jumlah kamar yang cukup untuk isolasi mandiri loh. Di Jakarta atau tempat saya tinggal di daerah Tangerang Selatan kan banyak keluarga yang anggota keluarganya 4, kamar tidurnya cuma 1, ruang tamunya 1, kamar mandinya 1. Ini kan nggak bisa dia isolasi mandiri di rumah. Jadi memang harus ada exit strategi dan melihat persoalan ini mencoba mendapatkan masukan dari bawah, jangan selalu top down, karena sekali lagi kondisi di lapangan sangat kompleks. Sehingga karena itu mohon maaf tidak bisa diselesaikan dari belakang meja.
tanpa kita kemudian melibatkan masyarakat, melihat apa yang terjadi, dan kemudian sekali lagi, ini masalah kita bersama, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Dan memang tadi betul bahwa kekuatan kita pada aspek Ya, baik. kekerabatan dan kegotong royongan ini juga kita Betul, betul. bangun lagi. Dan termasuk Muhammadiyah juga siap ketika katakanlah misalnya sekolah-sekolahnya digunakan untuk tempat isolasi gejala ringan misalnya. Beberapa sudah kita gunakan. Misalnya kampus Universitas Muhammadiyah Kudus itu sudah kita pakai. Oke. Sudah baik. kita pakai untuk isolasi mandiri. Dan saya kira di tempat lain juga sudah banyak. Ya. Karena itu maka sekali lagi secara cost menggunakan fasilitas yang sudah ada itu lebih murah dan mohon maaf mungkin lebih manusiawi daripada misalnya harus di tenda-tenda. Ya, baik, baik. Terima kasih dan semoga lekas sembuh juga anggota keluarganya, Prof. Abdul Mukti. Amin, amin, amin. Sehat semua untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan juga Bung Abed Nego Tarigan dari Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.